Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafito Karismael. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe maupun memberikan komentar langsung melalui message di YouTube ataupun melalui Instagram. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari rak ikan cupang dengan sistem sirkulasi yang sebelumnya saya buat. Baik, sekarang kita akan langsung membahas mengenai kelebihan dari rak yang kita buat. Yang pertama, kelebihannya adalah pembuatannya relatif lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini menggunakan pipa-pipa yang menurut saya lebih mudah kita potong, kita ukur, dan kita menggunakan toples yang pada saat ingin kita melubangi itu relatif lebih mudah karena tinggal menggunakan bor dan menggunakan mata bor. Jadi untuk penyusunannya juga kalau dilihat di video-video sebelumnya juga relatif lebih mudah ya, tidak membutuhkan orang yang lebih dari satu orang untuk membuat ataupun waktu yang lebih lama. Jadi menurut saya kelebihan yang pertama adalah kalau ingin membuat rak ikan cupang dengan sistem sirkulasi ini lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biayanya relatif lebih murah. Kenapa relatif lebih murah? Bila kita bandingkan dengan apabila kita menggunakan soliter kaca. Soliter yang toples yang kita gunakan secara biaya satuannya memang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan soliter yang kaca. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang menurut saya lebih penting adalah sistem ini menjaga kebersihan air. Sehingga periode rutin penggantian air kita bisa lebih lama lagi. Biasanya kita lakukan setiap 3 hari. Mungkin dengan sistem ini kita bisa lakukan seminggu sekali, atau saya biasanya full ganti air itu sekarang bisa dilakukan dengan 2 minggu sekali. Dengan kebersihan ini juga terus terang ini bisa lebih hemat waktu ya, dan bisa lebih hemat air. Ini yang paling utama menurut saya, alasan utama waktu itu saya membuat sistem ini. Yang keempat adalah menjaga kadar oksigen dan juga amonia yang ada di air. Dengan kita melakukan sirkulasi, tentu saja akan ada terjadi arus air ya, arus air masuk sehingga oksigennya diharapkan juga stabil. Selain oksigen, kita juga mengharapkan kadar amonia yang ada di dalam air juga bisa lebih stabil. Amonia yang seperti kita ketahui muncul dari kotoran-kotoran ikan. Dengan kita melakukan sirkulasi rutin, kotorannya juga bisa tersedot sehingga tidak muncul amonia yang berlebihan. Saya juga baca di salah satu literatur bahwa amonia itu sebenarnya bisa dikurangi atau dihilangkan dengan apabila kita melakukan sirkulasi, ada aerasi seperti itu. Sedangkan dengan sistem sirkulasi ini pada saat kita melakukan perputaran air itu terjadi semacam seperti ada ada aerasi air. Yang kelima yang menurut saya kelebihan adalah tampilannya lebih rapih dan lebih menarik. Tentu ini relatif ya, karena tanpa terhubung dengan pipa juga rak itu juga bisa saja rapi, tapi ini menurut saya. Oke, berikutnya yang akan kita bicarakan adalah kekurangan dari rak dengan sistem sirkulasi air ini. Namun selain kekurangan, tentu saja saya akan menyampaikan solusinya. Yang pertama kekurangannya adalah, dan yang banyak sekali disampaikan atau ditanyakan oleh teman-teman adalah resiko bahwa ikan itu kalau misalnya satu sakit bisa lainnya tertular. Memang ini resiko yang paling besar dan ini diakui resiko ini ada,
karena sistem ini terhubung antar satu soliter dan soliter lain, bahkan antar baris dengan baris yang lain. Namun solusinya adalah yang pertama, kita berikan obat perawatan secara rutin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila ada ikan yang muncul tanda-tanda atau kita curiga ini mulai sakit, maka ikan itu langsung kita keluarkan dan kita karantina. Tanda-tandanya yang seperti kita ketahui, misalnya bergeraknya dia, berenangnya dia kaget-kaget gitu, atau tidak stabil. Yang kemudian yang kedua, ekornya mulai kuncup. Yang ketiga misalnya dia juga mulai tidak mau makan, dan ciri-ciri lainnya. Itu begitu sudah ada ciri-ciri muncul, langsung kita karantina. Solusi yang ketiga, kita wajib jaga kualitas dari air. Kenapa? Karena air ini adalah tempat hidupnya dari ikan ini, sehingga kita wajib menjaganya dengan kita pastikan pH-nya itu sesuai dengan kadar yang disyaratkan untuk ikan. Mungkin nanti saya dalam video berikutnya akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga kadar pH dari air yang kita gunakan untuk ikan cupang. Solusi berikutnya adalah kita gunakan lampu UV. Lampu UV ini bermanfaat untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang ada di dalam air. Dan solusi yang berikutnya yang menurut saya bisa kita gunakan adalah apabila kita ada ikan baru yang datang, wajib dikarantina dulu sekitar 1 atau 2 hari untuk memastikan bahwa ikan tersebut sehat sebelum kita gabungkan dengan ikan-ikan yang lain yang ada di dalam rak. Kelemahan yang kedua adalah munculnya lumut. Munculnya lumut atau soliternya itu kotor, ya, toplesnya itu kotor, istilahnya dia memudar, dan terkadang juga kotoran yang jauh dari tempat atau lubang untuk output air itu tidak tersedot. Solusinya yang pertama adalah kita gunakan obat anti lumut. Obat ini aman untuk ikan, dan saya juga gunakan agar menjaga soliter toplesnya tidak mudah lumutan. Yang kedua, opsinya sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan lampu UV juga. Lampu UV ini selain membunuh kuman, juga bermanfaat untuk menjaga kejernihan dari air, dan juga mencegah terjadinya atau tumbuhnya lumut. Dan solusi yang terakhir untuk memastikan bahwa soliter itu benar-benar bersih adalah kita gunakan sifon untuk mengambil kotoran-kotoran ikan yang tidak tersedot pada saat sirkulasi. Ini bisa kita lakukan setiap hari atau maksimum kita lakukan setiap 2 hari sekali. Nah, kelemahan yang ketiga adalah pada saat kita lakukan sirkulasi air, umumnya permukaan air itu tidak rata. Jadi permukaan air yang dekat dengan pipa menuju filter itu cenderung dia lebih rendah dibandingkan toples yang ada di ujung. Menurut saya ini normal. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ini terjadi karena memang perbedaan tekanan. Jadi yang toples yang dekat dengan pipa menuju filter tentu saja dia akan lebih cepat keluar dibandingkan dengan toples yang lebih di ujung. Kenapa? Karena ya sistem antrian air keluar. Namun solusinya adalah pada saat kita membuat rak dengan sistem sirkulasi air ini, kita batasi jumlah toplesnya. Saya gunakan 10 toples dan menurut saya itu sudah maksimum gitu. Solusi yang kedua adalah kita atur bukaan valve di pipa outputnya. Kita atur menjadi bukaan yang lebih kecil. Kenapa? Karena dengan bukaan air yang lebih kecil, arus keluarnya itu lebih pelan, sehingga toples yang ada di ujung atau toples yang lebih dekat ke pipa menuju filter
itu dia arus keluarnya lebih pelan juga, sehingga setidaknya kita lebih menjaga agar dia permukaannya turunnya tidak terlalu cepat. Namun ini ada resiko, tentu saja kotorannya lebih sulit untuk tersedot karena arus sedotnya karena kekuatan penyedotan kotorannya itu tentu lebih kecil pada saat valve-nya itu kita kecilkan juga. Yang ketiga, solusinya bisa pada saat pembuatan rak dengan sistem sirkulasi air ini, lubang outputnya itu kita lebih kecilkan lagi. Kalau dulu di video satunya kita membuat dengan mata bor ukuran 8, seingat saya, kita bisa untuk yang untuk yang toples yang lebih dekat dengan pipa menuju filter, kita bisa saja kecilkan ukurannya. Jadi misalnya kita 6 seperti itu. Sedangkan untuk toples yang ada di ujung, bolongannya tetap kita gunakan 8 atau bahkan bisa saja lebih besar. Dan yang terakhir adalah mungkin kita bisa gunakan alat pengatur besaran arus yang biasanya kita gunakan untuk aerator. Itu kita gunakan di selang input air. Namun tentu saja nanti kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena mungkin saja ukuran dari selangnya itu lebih pendek atau bahkan sudah terpasang sehingga kita sulit. Tapi ini salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Oke, saya rasa itu kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukan yang diberikan kepada saya melalui YouTube ataupun melalui Instagram saya. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya merasakan bahwa sharing ini bermanfaat, bisa di like, bisa di subscribe ataupun bisa di share. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.